Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadayyi hadayyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa fathuhu alaihi iza nasiya wa sakata wala budda ayyakuna al-fathu biqasdil qiraati walau ma'al fathi. Santri sekalian, semoga kita seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan masih kaitannya pembahasan sunat hayahnya salat. Wa fathuhu alaihi dan membetulkannya imamnya. Wa fathuhu alaihi dan membetulkan imamnya. Begitu saja. Kalau diartikan bisa juga dan pembetulan atas imamnya. Iza nasiya wasakata, apabila ia lupa dan ia diam. Apabila ia lupa dan ia diam. Maksudnya seorang makmum termasuk waktu atau kesempatan boleh dia mengucapkan atau menyampaikan bacaan-bacaan dalam salat ketika ia bermaksud untuk membetulkan imamnya, ketika dia lupa. Pertama yang dilakukan makmum ketika misalnya ada kesalahan dan ternyata ketika salah imam ini
tidak memahami kesalahan itu, bagi laki-laki bisa menegurnya dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Kalau perempuan at-tasbih, yaitu menepuk tangan, memukulkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Itu kalau perempuan menegur atau membetulkan imam yang keliru. Kedua, begitu juga ketika makmum bermaksud untuk membetulkan bacaan imamnya, membetulkan bacaan imamnya. Ketika dia lupa atau diam, tetapi dalam pembetulan bacaan terhadap imam, nah ini perlu dipahami. Wala budda ayyakunal fathu bikasbil qira'ah walau ma'al fathi. Wala budda, dan harus ayyakunal fathu, adanya pembetulan itu, wala budda, dan harus ayyakunal fathu, adanya pembetulan itu bikasbil qiraati, dengan maksud membaca. Bikasbil qiraati, dengan maksud membaca. Walau ma'al fathi, sekalipun bersama pembetulan. Bersama pembetulan. Nah, maksudnya begini. Ketika seorang imam pimpin salat, dan setelah dia pimpin salat, dia lupa bacaan-bacaan yang sebentar dia baca. Dia lupa ayat yang sebentar dia baca. Itu nampak ketika dia diam, berarti dia tidak memahami atau lupa sambungannya. Maka makmum dalam hal ini boleh untuk membetulkan imamnya, boleh dia mengingatkan imamnya. Tapi ketika dia bermaksud untuk membetulkan bacaan imamnya, dimaksudkan untuk membetulkan bacaan imamnya, itu harus dimaksudkan bahwa dia membaca bikasbil qiraah. Jadi bermaksud untuk membaca, sekalipun ketika membetulkan membaca itu bersama dengan pembetulan, bersama dengan pembetulan bacaan. Fa in kasadal fathu wahdahu, fa in kasadal fathu wahdahu, maka jika ia maksudkan pembetulan itu wahdahu, tersendiri, maka jika ia maksudkan pembetulan itu wahdahu, tersendiri, maksudnya ketika dia membetulkan itu imamnya, tujuannya hanya untuk membetulkan,
bukan dimaksudkan untuk membaca. Nah, ternyata di sini ya perlu dipahami, ini parah ini. Au atlaka atau secara mutlak atau bebas, bahwa itu dimaksudkan hanya untuk membetulkan. Bagaimana kalau begini? Batalat salatuhu, batal salatnya, batal salatnya. Jadi ketika misalnya kita menegur atau membetulkan bacaannya imam, pembetulan itu harus dimaksudkan membaca, walaupun dalam membaca itu bersama dengan pembetulan, bersama dengan pembetulan. Dan apabila ketika dia membetulkan bacaan imamnya, tapi itu hanya dimaksudkan murni hanya pembetulan, bukan dimaksudkan untuk membaca, batalat salatu, batal salatnya. Kalau hanya dimaksudkan sebagai pembetulan. Bihilafi zikri ajnabiyyin, bihilafi zikri ajnabiyyin, berbeda dengan zikri ajnabiyyin, zikirnya orang lain. Bihilafi zikri ajnabiyyin, berbeda hanya dengan zikirnya orang lain. Kahamdil atisi, kahamdil atisi, seperti pujiannya orang yang bersin, seperti pujiannya orang yang bersin. Wat tasbihi, dan tasbih, wat tasbihi dan tasbih. Maksudnya terkecuali yang begini. Ada orang bersin, ketika dia bersin spontan dia mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana itu? Maka itu tidak merusak salatnya, tidak merusak salatnya. Itu dinyatakan bukan sebagai bacaan, bukan dimaksudkan sebagai pembetulan. Begitu juga kalimat tasbih ketika membetulkan imam, imamnya salah, subhanallah, subhanallah, memang itu dimaksudkan sebagai murni pembetulan terhadap kekeliruan yang terjadi. Tetapi kalau itu adalah ayat Al-Quran, bacaan-bacaan dalam salat, misalnya pengupu, maka itu harus dimaksudkan dia membaca, walaupun bersama dengan pembetulan terhadap imamnya. Linahwi dakilin alaihi, seperti yang masuk atasnya. Fa innahu yaqta'uha, maka sesungguhnya ia
memutuskan bacaannya, maka sesungguhnya ia memutuskan bacaannya. Nah, maksudnya kan di sini tidak, ini penjelasannya dari awal, tidak boleh memutuskan bacaan, tidak boleh memutuskan kalimat-kalimat zikir dalam salat. Berbeda hanya kalau terjadi kasus seperti ini, terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalam salat, sehingga makmum mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian termasuk sunat hayahnya salat wa tadabburu qiraatin, dan mentadaburi bacaan. Wa tadabburu qiraatin, dan mentadaburi bacaan. Maksudnya ketika orang yang salat itu berkaitan kalimat-kalimat yang dia baca. Kan sebenarnya itu salat itu terdiri dari dua bagian, aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Kan salat itu, pengertian salat menurut bahasa apa? As-salatu lugatan ad-du'a'u. Jadi salat menurut bahasa adalah doa. Jadi salat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan kalau salat menurut istilah syarak, as-salatu istilahan apa itu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'itah mahsusah al makrunu bin niyah. Jadi salat adalah beberapa bacaan, beberapa perbuatan dengan syarat-syarat tertentu. Saya ulang, diawali takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu yang disertai dengan niat. Nah, itu definisi salat. Definisi salat. Jadi sebenarnya cuma dua bagian di situ, aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Beberapa bacaan yang mana itu sudah ditentukan, beberapa perbuatan juga sudah ditentukan. Sejak masa Rasulullah tidak pernah mengalami perubahan. Bacaan salat tidak pernah direvisi. Gerakan-gerakan salat juga tidak pernah diperbaharui. Tidak boleh ada perubahan dari yang dicontohkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, berkaitan tadi wa tadabburan. Apa yang dimaksud mengingat Allah dalam salat? Jangan samakan mengingat keluarga, mengingat rumah, mengingat sesuatu dengan mengingat kepada Allah. Tidak bisa disamakan. Kalau kita bilang mengingat Allah, mengingat keluarga, itu gampang karena kita pernah lihat. Mengingat sesuatu itu gampang karena memang kita pernah lihat. Tapi kalau dikatakan mengingat Allah, bagaimana? Kita tidak pernah melihat Allah. Maka yang dimaksudkan mengingat Allah dalam salat adalah mengistiqamahkan atau menetapkan pikiran dan hati tetap hadir di dalam salat. Tetap hadir di dalam salat.
Itu kan yang dimaksud dalam Al-Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Yang dimaksudkan bagaimana kita salat itu mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran dan hati tidak pernah keluar dari wilayah salat. Nah, di sini perlu dipahami, selain Nabi Allah tidak ada yang mampu 100%. Tidak ada yang mampu. Syukur-syukur kita kepada Allah, dari 100% itu 25% pikiran hati tetap hadir dalam salat, 75% pikiran melanglang buana entah kemana. Melanglang buana entah kemana. Dan inilah keutamaannya salat berjamaah. Jadi sebenarnya itu salat berjamaah rahmat. Jadi salat berjamaah itu rahmat. Apa maksudnya rahmat? Pemase. Itu salat berjamaah membantu diterimanya salat secara menyeluruh di hadapan Allah. Orang kalau berjamaah, yang pertama diperiksa salatnya oleh Allah itu malaikat. Nah, saya ulang. Yang diperiksa salatnya oleh malaikat itu imam. Jadi kalau misalnya orang berjamaah, imam yang pertama diperiksa salatnya. Diperiksa salatnya imam, ternyata ingatannya kurang sempurna. Maka pindahlah jamaah kedua. Siapa yang berdiri saf terdepan paling kanan, itu orang nomor 2 diperiksa salatnya. Ternyata ingatan kepada Allah juga kurang sempurna. Pindah jamaah berikutnya kurang sempurna. Pindah jamaah berikutnya kurang sempurna. Pindah jamaah berikutnya kurang sempurna. Bahkan ada di situ 2 orang jamaah berkaitan ingatan kepada Allah, bukan kurang sempurna, kosong, 0. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran dan hatinya tidak pernah hadir dalam salat, di luar terus. Satu masjid diperiksa salatnya. Melaporlah malaikat kepada Allah, ya Allah, saya dari masjid ini periksa salatnya hambamu, mulai imam sampai keseluruhan makmum, tidak ada yang sempurna ingatannya kepadamu ya Allah. Tapi mereka berjamaah, Allah sampaikan, terima seluruh salatnya hambaku, karena mereka menghormati salat berjamaah. Jadi satu masjid semuanya diterima, termasuk tadi itu yang 2 orang yang pikiran dan hatinya 0% tidak pernah hadir dalam salat. Jadi selama dia melaksanakan rukun-rukun salat, melaksanakan syarat sahnya salat, dan tidak melakukan yang membatalkan salat, selama dia berjamaah, salatnya diterima. Ini yang namanya menghadirkan pikiran dan hati, bukan pekerjaan gampang. Mentadaburi bacaan, itulah alat yang bisa digunakan, landasan yang bisa digunakan, bagaimana kita mengistiqamahkan pikiran dan hati tetap hadir dalam salat. Makanya begini, ketika kita salat, pikiran lari keluar, maka tariklah itu kembali pikiran, tarik kembali,
sandarkan kepada kalimat zikir yang sementara kita baca. Kan sebenarnya kalau kita membaca itu ada 3 komponen. Pertama, lisan membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika lisannya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, otaknya menterjemah. Segala puji bagi Allah, pengatur seluruh alam. Pengatur seluruh alam. Ketika otaknya menterjemah, hatinya mentadaburi, menghadirkan dalam hatinya perenungan betapa maha kuasanya Allah mengatur seluruh alam semesta. Betapa kuasanya Allah mengatur seluruh alam. Belum selesai dia tadabburi itu, dia baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Otaknya menterjemah lagi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hadir lagi dalam hatinya betapa besar rahmat Allah dalam kehidupan dunia ini. Melaksanakan perintahnya, tidak melaksanakan, semua diberi rezeki, semua diberi kesehatan, semua diberi manfaat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika orang memahami apa yang dia baca, lebih memudahkan dia mengistiqamahkan pikiran dan hatinya hadir dalam salat dibandingkan orang yang tidak mengerti apa yang dia baca. Ada biasa orang bertanya, susahnya itu apanya yang susah? Bukankah kita disuruh belajar? Bukankah kita disuruh untuk belajar? Dan ini berkaitan bacaan-bacaan salat, apanya yang susah? Kita bilang tadi, bacaan salat itu yang berubah-ubah sebenarnya tidak berubah. Hanya dipilih yang mana bacaan yang kita mau. Cuma pangupu, cuma itu. Bacaan surah setelah Fatihah. Yang lainnya kan semua sama. Allahu Akbar. Sejak masa Nabi sampai dunia kiamat tidak pernah akan berubah takbiratul ihram. Jadi apanya yang susah? Selesai takbiratul ihram kita doa iftitah. Sejak masa Nabi sampai dunia kiamat, doa iftitah itu tidak pernah direvisi. Begitu terus. Sampai assalamualaikum tidak ada perubahan. Yang kita diberi kesempatan memilih cuma pengupu. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah dari apa yang mudah darimu Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya dia seorang hafal Qur'an dan mengerti seluruh artinya Al-Qur'an, berarti tidak ada lain yang tidak dia pahami. Dia akan mampu untuk mentadaburi seluruh bacaan-bacaan, kalimat-kalimat yang dia baca di dalam salat, yang dia baca dalam salat. Jadi sama kalau kita berzikir. Jadi sama itu kalau kita berzikir ya. Misalnya kalau ada orang membaca begini, Subhanallah, Subhanallah. Ketika dibaca satu kali masih bagian syariah. Tapi kalau diulang-ulang Subhanallah, 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 berarti itu sudah menjadi zikir wirid. Zikir wirid. Berarti kalau itu sudah menjadi zikir wirid, berarti itu menjadi amalan tarekat. Berarti dia sudah naik ke tarekat. Subhanallah, 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 Subhanallah. Pertanyaannya,
Ketika kita sudah sampai ke tingkat tarekat, subhanallah, 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 mampukah kita naikkan ke tingkat hakikat? Maksudnya itu yang kamu baca subhanallah, 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 betul kamu sudah tempati itu? Betul kamu sudah jadikan keyakinanmu itu? Jangan sampai kita sibuk membaca subhanallah, 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 sementara kita belum menempati itu kalimat. Buktinya apa? Kita masih sering berburuk sangka dan menilai Allah yang tidak-tidak. Pengertiannya kan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apa maknanya di situ? Itu adalah bentuk pernyataan pengakuan membersihkan dan meniadakan seluruh penilaian yang tidak-tidak dan tidak pantas bagi Allah. Apa contohnya? Katanya rajin baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia rajin ke masjid, luar biasa salatnya, berjamaahnya, puasanya Senin Kamis tidak pernah ketinggalan, malam tahajud, pagi duha. Tapi uang belanjanya kadang tidak cukup, ekonominya kurang mapan, uang belanja kadang tidak cukup. Lalu Allah perlihatkan kepadanya, kepada tetangganya. Ada tetangganya, ini tetangga ini jangankan salat Jumat, salat berjamaah saja tidak pernah kelihatan di masjid. Jangankan puasa Senin Kamis, bulan Ramadan saja kadang tidak puasa. Bahkan kita lihat biasa melakukan maksiat dosa. Tapi kelihatannya ini orang uang belanjanya berkelebihan, uangnya banyak, hidupnya makmur, tidak kekurangan. Hati-hati. Kadang ada orang memang ini lisannya tidak ngomong, tapi hatinya bertanya-tanya, kenapa itu Allah? Kenapa itu Allah? Yang parah kalau hatinya sudah bilang begini, ini Allah tidak adil, ini cocok ya. Masa saya salat, saya melaksanakan perintahnya, uang belanja ekonomi saya tidak cukup, ini sebelah tidak pernah sujud, tidak pernah salat, uang belanjanya berkelebihan, ini Allah tidak adil. Berarti kita cuma sibuk membaca subhanallah, 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 tapi tidak menempati itu kalimat. Berarti kita ini belum menaikkan ke tingkat hakikat. Sibuk saja membaca subhanallah, tapi dia tidak tadabburi dan dia tidak berusaha untuk menempati kalimat-kalimat yang dia baca. Jadi sebenarnya ketika kita salat, ketika kita mentadabburi bacaan-bacaan yang kita baca, 5 kali sehari semalam kita merenung, hakikatnya itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada orang salat, betul-betul dia salat, dia paham apa yang dia lakukan, dia mengerti apa yang dia baca, maka di situ nanti salat berfungsi tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar ketika orang-orang yang salat itu memahami apa sebenarnya yang dia lakukan. Jadi ini termasuk sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Tapi bukan berarti orang yang ketika salat dia baca saja, baca lalun, tidak ada pentadaburan.
Bukan berarti bahwa salatnya tidak sah, tetap sah. Tapi nilainya kurang. Karena kita disunnahkan mentadaburi seluruh kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan yang kita baca. Kemudian nanti selanjutnya wa tatwilu qiraatis subhi. Jadi termasuk nanti itu sunnat hayahnya salat ini wa tatwilu qiraatis subhi, dan memanjangkan bacaan pada salat subuh. Maksudnya di sini ketika kita membaca surah, membaca kita pengupuk setelah Fatihah, dicontohkan oleh Nabi, disunnatkan kita perpanjang sedikit bacaan-bacaan yang akan dibaca sesudah salat. Nah, kecuali kalau ada kemaslahatan lain yang kita maksudkan sehingga tidak memungkinkan untuk lebih memanjangkan bacaan ketika kita melaksanakan salat subuh. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faruddahu ilayna inda hayatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.